Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi wa bidzikri habibihi wa safiyihi wa bidzikri awliyaihi tanzilur rahmah wal barakah wal maghfirah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa khaliluhu wa habibu fala nabiyya ba'da subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim magarrim majid azim tagarram wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahis sa'adah wal garamah wa syafa'ah fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah sahibir risalah al-ammah ala asasir rahmah li jami'il makhluqi gafah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladhina taba'u sunnatahu wa hudah zahiran wa batinan sirran wa jahra famtasalu awamirallah wajtanabu nawahiyahu fil yaumi wal lailah hatta dakhalu bidzalikal jannah wa nalu min rabbihim rahmatahu wa ridha. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mukminin mukminat dimanapun berada, yang terkhususnya para jamaah yang ikut hadir secara langsung di dalam menghadiri rutinitas kita pada malam Rabu kedua di setiap bulannya, di mana kita membahas tentang keilmuan-keilmuan, pengetahuan-pengetahuan yang menambahkan kita yakin kepada Allah, di mana dari keyakinan kita kepada Allah maka lahirlah ketenangan di dalam hati kita, dan ketika ketenangan sudah lahir di dalam hati kita maka begitu pula akan terwujud pada jasad kita. Ucapan kita, gerak-gerik kita, langkah kita, semuanya otomatis akan berada pada langkah yang benar. Kenapa? Karena hatinya sudah tenang. Dan terkhususnya pada malam Rabu kedua di masjid di sini, alhamdulillah kita punya hanca yang insya Allah pada malam hari ini kita akan meneruskan hancanya, yaitu membahas kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kitab tersebut berisikan kalam-kalam hikmah. Kalam-kalam hikmah yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa kalam hikmah adalah kalam yang bisa menghidupkan hati seseorang. Kalam hikmah yang bisa menghidupkan hati seseorang, di mana ketika hatinya hidup maka begitu pula gerak-geriknya akan ikut hidup, dalam arti gerak-geriknya akan bermanfaat. Ini yang disebut dengan kalam hikmah, di mana langsung saja kita meneruskan kepada kajian kita, memahami juga mengamalkan terhadap ucapan yang telah diutarakan oleh salah satu wali Allah Subhanahu wa taala Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, di mana
ucapan beliau di sini yang ketujuh, kalam hikmah beliau yang ketujuh adalah la yashukkakannaka la yashukknaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Di mana Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata di kalam hikmah beliau yang ketujuh, ucapan beliau, jangan sampai kamu dibikin ragu. Jangan sampai kamu dibikin ragu fil wa'di terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu, kata Imam Ibn Athaillah, itu ada keraguan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Yang membikin ragu itu apa? Adamu wuqu'il mau'ud. Jangan sampai, kata Imam Ibn Athaillah, tidak dikabulnya doa kamu, tidak diijabahnya doa kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji ud'uni astajib lakum. Perintah Allah, doalah kalian kepadaku, kata Allah, gimana aku akan mengijabah doa kalian. Itu adalah janji Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian kita menemukan doa kita ini tidak dikabul oleh Allah, di mana ketika doa kita tidak dikabul oleh Allah, kata Imam Ibn Athaillah, jangan sampai kamu ragu terhadap janji Allah. Ketika doa kita tidak diijabah, jangan sampai menyebabkan keraguan pada hati kita tentang janji Allah. Wa in ta'ayyana zamanuhu, kata Imam bin Athaillah, sekalipun sudah tertentu, sebenarnya waktunya sudah ditentukan. Contoh, kita minta kepada Allah ingin rizki untuk hari besok, untuk hari besok. Kita doanya sekarang, kita tentukan di dalam doa kita untuk hari besok. Ketika hari besoknya tidak ada, bagaimana respon kita? Kalau seandainya doa kita, ya Allah saya ingin rizki contohnya, tanpa dikaitkan dengan waktu, besok tidak dikabul, di hati masih ada pemikiran mungkin gak sekarang tapi besoknya lagi. Ketika besoknya lagi tidak, ya mungkin besoknya lagi, karena kita tidak menentukan di dalam doa kita. Ini ketika kita menentukan di dalam doa kita, ya Allah hari besok hari apa? Hari Rabu tanggal berapa? Ya Allah besok hari Rabu tanggal 15, ya Allah tolong kasih saya uang sekian contohnya. Kemudian pada hari besok yang sudah ditentukan, Allah tidak mengkabul doa kita. Gimana respon kita? Kata Imam Ibn Athaillah, jangan sampai ragu terhadap janji Allah. Tunggu dulu Ustadz, kan masalahnya saya juga mintanya untuk hari besok. Paham? Hari besok gak dikabulkan, contoh dikabulkannya besoknya lagi, sesuai dengan permintaan tidak? Sesuai dengan permintaan tidak? Oh, kan tidak sesuai Ustaz. Saya pengennya kan besok, contohnya pengen saya besok, kemudian dikabulkannya besoknya lagi, sesuai dengan permintaan tidak? Tidak. Ini kan Allah berjanji, janji Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah, kata Allah. Saya sudah berdoa, doa saya besok saya ingin uang sekian. Kata Imam Ibn Athaillah, meskipun terjadi peristiwa seperti itu, ingat, jangan sampai hati kamu dibikin ragu tentang janji Allah.
Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Jawabannya, li'alla yakuna, agar tidak ada hal demikian, dzalika, hal demikian, kalau seandainya timbul keraguan, hati-hati, qadahan fi basiratik. Ini bisa mengkotori pandangan kita. Wa ikhmadan linuri sariratit, bisa memadamkan cahaya hati kita. Ketika ada keraguan sedikit saja tentang janji Allah, maka akan padamlah cahaya pada hati kita. Akan mulai gelaplah pandangan kita. Ketika sudah ada keraguan saja, meskipun hanya 0,1%, ini bisa berdampak bahaya pada hati kita ketika ada keraguan terhadap janji Allah. Terus gimana caranya untuk mengatasi situasi seperti itu? Pertanyaannya, jalan keluar hati kita supaya gak suudon, berburuk sangka kepada Allah, supaya tidak kotor hati kita, tidak padam cahaya hati kita karena ragu terhadap janji Allah. Gimana caranya? Dijelaskan sama para ulama. Ingat, ketika kita punya keinginan kepada Allah dan Allah berjanji akan mengabulkan keinginan kita, kan bisa jadi di dalamnya ada syaratnya. Bisa jadi di dalam ada syaratnya yang kita belum membaca syaratnya apa. Bisa jadi mengumumkannya gitu kan, di apa namanya, ngaranna teh ada pengumuman ini pembukaan lowongan kerja gitu kan. Suatu pabrik membuka lowongan kerja, kita daftar kerja. Pemikiran kita itu pabrik akan menerima siapapun yang datang. Ternyata setelah di sana ditolak. Ketika ditolak, problemnya di mana kira-kira? Oh, ternyata kita yang nggak tahu ada persyaratannya. Diterima itu ada persyaratannya, yang sebenarnya awalnya sih emang tidak diutarakan di dalam iklannya. Setelah kesana dites, kita sendiri tidak tahu syaratnya apa. Pokoknya mah dites, ditanya keluar, kasih hasil, ditolak dah. Kok ujuk-ujuk ditolak gitu kan? Kira-kira apa sebabnya? Kadang kita gak tahu sebabnya apa lagi kita ditolak. Ternyata ada persyaratan yang disembunyikan oleh bosnya. Dari sisi kepercayaan, dari sisi kesabaran, dites kesabarannya. Cing, nungguan itu kan, nungguan 2 jam, kira-kira sabar tuh. Itu kan ketika nungguan 2 jam karek abus geus kukulutus, wah tepantas jadi pegawai, tolak gitu kan. Padahal gak ada syarat harus sabar nungguan 2 jam, gak ada syarat, gak disebutkan syaratnya, tapi sebenarnya sudah disimpan oleh bosnya. Begitu pula di dalam doa. Ketika Allah berkata kepada kita, ud'uni, doalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, akan saya kabul doa kalian. Kita doa kepada Allah, tapi ternyata tidak terwujud pula doa kita. Padahal kita sudah tentukan kita ingin besok gitu kan, tapi besok ternyata gak dikabulkan oleh Allah. Sedangkan Allah berjanji, dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kok bisa terjadi seperti itu, gak dikabul doa? Ternyata di sana setelah kita telusuri ada syarat, ada persyaratan diterima doa. Ketika kita ingat kepada hal tersebut, maka hati kita menjadi tenang. Tidak ada keraguan terhadap janji Allah, maka yang disalahkan ketika itu adalah diri kita. Tidak akan menyalahkan kepada takdir Allah, tidak akan menyalahkan kepada janji Allah.
Tidak ada keraguan pula terhadap hal tersebut. Ketika doa gak dikabul oleh Allah, langsung hati kita merasa, oh mungkin karena syaratnya masih belum tuntas, masih banyak syarat yang belum saya kerjakan, yang menyebabkan doa saya tidak diijabah. Akhirnya kembalinya menyalahkan diri kita sendiri. Tidak berburuk sangka sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang syaratnya apa supaya diijabah doa? Pertanyaannya. Syaratnya apa supaya diijabah doa? Di antaranya di hadis yang populer di mana-mana diutarakan di dalam hadis. Termasuk di dalam kitab Arba'in, hadis ke-10 yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana di penghujungnya mengutarakan kata-kata Nabi, summa dzakara rajula yutilus safara. Kemudian Nabi bercerita tentang ada seseorang yang mana suka melancong ke sana kemari. As'asya agbara. Rambutnya acak-acakan, badannya penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabb ya Rabb. Kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Berdoa kepada Allah. Kata Nabi, wa mat'amu haram. Dia mengangkat tangannya kepada Allah, ya Rabb ya Rabb, mengatakan ya Allah, tapi makanannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa gudiya bil haram, dikasih makan haram. Fa anna yustajabulah. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya bisa diijabah? Bagaimana mungkin doanya bisa diijabah? Ini pula yang terjadi pada seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di mana Nabi Musa, beliau pernah suatu ketika jalan lewat melihat seseorang sedang berdiri mengangkat tangannya ke langit tadarus sambil nangis kepada Allah, sambil melihat ke langit terus doa panjang banget. Nabi Musa kasihan melihat itu orang. Nabi Musa langsung munajat kepada Allah, langsung request kepada Allah, ya Rabb, itu orang sudah berdoa kepadamu, kenapa tidak diijabah ya Rabb? Tidak diijabah doanya hamba kamu. Jawaban dari Allah, gimana? Ya Musa, seandainya itu orang menangis sampai copot kedua matanya, seandainya itu orang mengangkat tangannya sampai menyentuh langit, kata Allah, gimana? Aku tidak akan ijabah doanya. Ditanya, Nabi Musa bertanya kembali, kenapa ya Rabb? Apa sebabnya? Kata Allah, gimana? Li'anna fi batnihi haram. Pada perutnya terdapat makanan yang haram. Kemudian gimana? Wa fi dhahri haram. Pada punggungnya juga hartanya harta yang haram. Wa fi baiti haram. Di rumahnya juga terdapat sesuatu yang haram. Ini yang menyebabkan doanya tidak diijabah. Subhanallah. Itu diantara persyaratan doa, setidaknya makanannya harus makanan yang halal setidaknya. Makanya kalau kita ngaji, termasuk di dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali ketika ditanya oleh muridnya, orang mau menghadap kepada Allah, mau membersihkan diri gitu kan, kemudian ingin bermunajat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, harus gimana? Langkah pertama gimana katanya? Makanannya dulu harus makanan haram. Karena dari zaman dulu sampai sekarang, orang itu selalu lupa kepada masalah ini, masalah makanan. Dikiranya asal kenyang saya kuatkan dipakai ibadah. Dikiranya gitu kan asal saya sehat gitu kan, makanannya bergizi gitu kan, mau dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal gak jadi masalah, yang penting saya hidup sholat jalan.
Dikiranya gitu kan dengan mengasih makanan kepada anaknya, yang penting anak saya tetap hidup ketimbang mati, berarti kan gak tanggung jawab. Saya masih tanggung jawab ngasih makan ke anak saya meskipun dengan makanan yang haram. Dikiranya tidak ada pengaruhnya pada kehidupannya. Dikiranya tidak ada kaitan dengan masalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikiranya tidak ada kaitan dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, dengan salawat. Dikiranya tidak ada kaitan dengan doanya, ternyata itu sangat berkaitan banget dengan semua amal-amal ibadah. Makanya ketika ada santri, dulu saya ingat lagi sama Abuya di ruang tamu. Jadi ada orang tua murid datang ke Abuya mengeluhkan tentang anaknya. Punya anak gak nurut, kabur melulu dari pesantren. Wah, saya sendiri bingung, kabur 3 kali lebih saya. Udah dinasihatin gini. Ternyata Abuya ketika itu langsung bertanya, mencurhatkan tentang anaknya. Kata Abuya, pekerjaan bapak apa? Pekerjaan apa? Nah, ternyata pekerjaannya ada campur aduk berkaitan dengan riba. Kata Abuya, doku maha soleh atuh dah. Gimana mau soleh dikasih makan seperti itu? Gimana mau tambah baik dikasih makan yang haram? Gak mungkin. Di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab karangan Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, man akalal haram asad jawarihu syamaba. Siapa orang yang makan haram maka akan bermaksiat anggota badannya mau tidak mau. Ketika orang makan haram maka akan bermaksiat badannya mau tidak mau. Bawaannya itu bawaannya. Bayangin, subhanallah. Ini ternyata salah satu perkara yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berbicara tentang makan, tentang minum, yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, tapi kita harus berpikir pula dari mana kita mendatangkan makanan dan minuman. Minuman dan makanan seperti apa yang kita datangkan? Apakah makanan yang haram atau makanan yang halal? Oh, yang saya datangkan makanan yang halal. Oke, makanannya makanan halal, tapi dengan cara apa? Kenapa? Meskipun makanannya halal, tapi kalau dengan cara yang haram, maka akan dihitung haram. Makanannya halal, bukan babi, bukan anjing, bukan makanan yang haram, bukan minuman keras, minuman juga minuman halal. Tapi kalau seandainya kita dapatnya dengan cara yang haram, maka sama saja haram. Dan ketiganya, setelah kita tahu yang kita cari barangnya barang yang halal dengan cara yang halal, ketiga, setelah kita mendapatkan itu barang, kita cerna, dipakai untuk apa? Ketika kita sudah memakan yang halal dengan cara yang halal, kemudian sekarang tenaganya dipakai apa? Dipakai untuk mengerjakan yang halal kah atau mengerjakan yang haram? Subhanallah. Tak ini adalah salah satu yang penting banget bagi kita untuk selalu berpikir ke sana. Ketika makan, coba perhatikan makanannya di mana, beli dari siapa, jangan sembarangan membeli. Kemudian dengan cara seperti apa? Subhanallah, saya punya guru di Malang yang pertama kali, gitu kan, yang membangun pesantren Darul Hadis Al-Baqiyah Malang, yaitu Yang Mulia Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Doktor Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Mulia Al-Habib Malang, jadi suka dipanggil Habib Malang. Yang Mulia Habib Malang ini, beliau biasanya setiap pada maghrib beliau kan suka dikir sampai isya. Duduk di tempat sholatnya dikir sampai isya. Gak pernah ngantuk. Bayangin. Sampai suatu ketika beliau lagi dzikir,
pada maghrib ngantuk bawaannya, ngantuk. Sampai adzan isya. Beliau langsung teng. Ini kenapa? Saya tiba-tiba dikir saya kayak gini. Biasa gak ngantuk ketika dikir. Ini tiba-tiba suka ngantuk. Ngantuk banget, berat bawaannya, susah banget. Telusuri, mungkin karena makanan. Ditelusuri makanannya, tanya ke si bibi, Bi Umul gitu kan, tanya, itu makanannya beli di mana? Oh, ditanya-tanya ternyata beli di tempat biasa. Terus dari mana? Kok bisa saya seperti ini? Akhirnya teng. Oh iya, mungkin ini susu. Beliau kan suka beli susu pagi-pagi di embong Arab. Susu belinya ke habaib lagi yang suka jualan susu. Yang belinya santrinya. Tanya ke murid beliau, kamu tadi beli susu di mana pagi? Aduh, maaf, mohon maaf ya mulia. Tadi saya mau beli di tempat biasa, udah kehabisan. Makanya saya belinya di pasar. Beli di siapa? Beli daripada orang non muslim. Gara-gara kamu katanya, saya dikir jadi ngantuk. Bayangin. Padahal secara hukum fikih halal. Subhanallah. Ini sampai seperti itunya loh. Perhatian kepada makanan. Gak heran Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu, beliau gak makan dari bikinan yang lain. Makanan dah hasil nanam sendiri, bikin sendiri. Mama Rende radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang soleh banyak yang makanannya bikin sendiri, nanam sendiri, bikin sendiri. Kenapa? Karena faktor makanan ini adalah salah satu faktor yang terkuat, terhebat di dalam mendorong badan kita, entah itu kepada ibadah, entah itu kepada maksiat. Kalau makanannya haram, otomatis dorongannya akan berat kemana? Ke maksiat. Kalau makanannya halal, otomatis bisa mendorong kita kepada ibadah. Itu baru satu syarat diijabah doa, diantaranya makannya jangan makanan yang haram. Makanan berikut minuman, berikut dengan pakaian. Jangan sampai ada sesuatu yang haram pada diri kita. Itu baru satu. Belum kalau kita dihadapkan kepada pendapat Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, seorang wali Allah. Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, beliau pernah lewat di pasar di kota Basrah. Ketika beliau lewat di pasar di kota Basrah, atau ini kesempatan langka. Seorang ulama besar, wali ya ulama terkenal di zamannya, masuk ke pasar. Kesempatan bagi orang pasar, diriung tak ke orang pasar. Imam Ibrahim bin Adham, beliau duduk, kemudian orang pasar bertanya, pertanyaannya, ya Aba Ishaq, kunyahnya. Aduh Paduka, ini kita mau nanya. Pertanyaannya gimana? Malana nad'u fala yustajabu lana. Kenapa kita semuanya ini kan suka berdoa kepada Allah, tapi doa kita tidak diijabah? Problemnya apa katanya? Kata Imam Ibrahim bin Adham, beliau menjawab pertanyaan mereka, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Kenapa doanya tidak diijabah? Kata Imam Ibrahim bin Adham, karena hatinya kalian semuanya sudah mati oleh 10 perkara. Hati kalian semuanya katanya sudah mati oleh 10 perkara. Jadi yang menyebabkan tidak diijabah doa karena hatinya mati. Yang menyebabkan hatinya mati adalah 10 perkara ini diantaranya. Apa 10 perkara itu? Pertama, kata Imam Ibrahim bin Adham, kalian semuanya pada tahu Allah, pada yakin Allah adalah Tuhan kalian, kata Imam Ibrahim bin Adham. Tapi ketika kalian yakin Tuhan kalian adalah Allah, bagaimana bisa kalian tidak mengerjakan hak-haknya Allah?
Yakin di dalam hatinya bahwa Tuhannya yang menciptakannya adalah Allah, tapi perintahnya selalu saja diabaikan. Ini adalah alasan pertama yang menyebabkan hatinya mati, dan matinya hati menyebabkan tidak diijabah doa. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kalian semuanya pada mengakui cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul kalian, kata Imam Ibrahim bin Adham. Tapi kalian tidak pernah mengerjakan sunnahnya, selalu meninggalkan sunnahnya. Itu yang menyebabkan hati kita mati, kata Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Ketika kita mengakui kita cinta kepada Nabi, namun kita selalu meninggalkan sunnah Nabi, tak itu yang menyebabkan hati kita mati. Ini sebab yang keberapa ini? Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kata beliau, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kalian semuanya pada baca Al-Quran namun tidak mengamalkan dengan isinya. Ketika membaca Al-Quran kemudian tidak mengamalkan isinya, maka ini salah satu perkara yang bisa menyebabkan mati hati. Subhanallah. Itu yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, gimana? Akaltum ni'amallah, kata Imam Ibrahim bin Adham, kalian semuanya memakan nikmat dari Allah, tapi kalian semuanya selalu lupa untuk bersyukur kepadanya. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah kemudian kita lupa untuk mensyukurinya, itu adalah salah satu sebab yang bisa mematikan hati. Kemudian lagi yang keberapa? Yang kelima, kata beliau, kultum inna syaitan aduun lakum. Kalian semuanya omongannya kayak gini, setan itu musuh saya. Kata Imam Ibrahim, kalian semuanya omongannya setan itu musuh. Siapa musuh kita? Setan. Tapi kok bisa dijadikan teman? Katanya setan musuh, tapi berbarengan setiap harinya dengan setan. Katanya setan itu musuh, tapi tidak pernah dijauhi oleh kita, selalu ditemenin. Perilaku kita yang seperti itu menyebabkan doa kita tidak diijabah. Ini sebab keberapa? Sebab yang kelima. Sebab yang keenam, kata beliau, kalian semuanya yakin gak surga itu nyata? Yakin. Ketika kalian meyakini surga itu nyata, bagaimana bisa kalian tidak pernah beramal untuk meraih itu surga? Ketika kita yakin surga itu nyata, aneh sekali kita tidak beramal, tidak berusaha mendapatkan surga. Ketika kita mendengar cerita surga yang tanahnya paling sedikit juga 1 duniaeun untuk 1 orang, paling sedikit 1 duniaeun untuk 1 orang, dari sisi tanahnya saja. Sekarang coba orang berbondong-bondong kerja hanya ingin mencari tanah 10 tumbak. Pagi siang malam kerja, sampai melalaikan sholatnya, melalaikan puasanya, melalaikan zikirnya. Pagi siang malam mengejar-ngejar dunia untuk apa? Supaya bisa kebeli tanah 10 tumbak. Ketika mendengar surga nyata, paling sedikitnya saja 1 duniaeun tanahnya. Bagaimana bisa gak mau kerja untuk surga? Aneh ini. Keanehan seperti ini nih yang bisa menyebabkan hati kita mati. Dan ketika hati kita mati bisa menyebabkan doa kita tidak diijabah. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, kata Imam Ibrahim, beliau berkata, kalian semuanya juga yakin neraka itu nyata. Tapi kok bisa gak pernah lari dari neraka, malah didatangin terus itu neraka?
Dideketin terus itu neraka. Sekarang ketika ada api di depan kita, contoh kobaran api, ada yang berani masuk ke sana? Tidak ada. Orang-orang ketika ada kebakaran pada lari, takut kebakar. Yang di dalam rumah pada lari keluar, kenapa? Takut kebakar. Itu orang normal. Normalnya orang kan seperti itu. Kita takut kebakar, akhirnya pada lari, takut sama api. Jangankan api, panasnya saja kita sudah lari. Ketika siang hari jam 12, jam 1, matahari lagi panas-panasnya, kita sibuk mencari naungan. Sibuk cari tempat yang teduh. Kenapa? Panas gak kuat. Cari tempat yang teduh. Tapi kok bisa ketika kita yakin bahwa adanya neraka, neraka itu nyata, tapi malah didatangin itu neraka, tidak dijauhin. Bukankah ini aneh? Kata beliau. Tak, ini perkara yang bisa menyebabkan hati kita mati. Bayangkan, subhanallah, ini neraka. Neraka di mana panasnya neraka, satu tetes saja bisa menjadikan dunia ini menjadi abu. Sebesar jarum. Bocor sebesar jarum, itu neraka bocor ke alam dunia, hangus alam dunia. Bayangin kalau manusia masuk ke lautan neraka, seperti apa nasibnya? Ketika kita tahu neraka segitu parah, wah bahayanya, menakutkannya, apinya saja sampai berwarna hitam saking panasnya. Tapi kok bisa malah dideketin, malah masuk ke sana gitu, ingin masuk ke sana. Ini kan aneh. Nah, ini perkara-perkara yang bisa menyebabkan hati kita mati dan doa kita tidak diijabah. Ustadz, masalahnya bukan di sana. Ustadz suka lupa. Kalau suka lupa, ingetin makanya. Kalau kemana-mana koreknya jangan hanya seukur untuk udud. Untuk apa namanya? Untuk rokok. Ada salah satu wali yang menjadi wali. Kenapa? Kemana-mana bawa korek. Tapi bukan untuk udud ya, bukan. Kemana-mana bawa korek. Kenapa? Ketika itu wali, sebelum perjalanannya untuk mendapatkan derajat kewalian, kemana-mana bawa korek. Ketika ada niat saja ingin melakukan maksiat, ada dorongan ingin lalai dari Allah, meninggalkan ibadah, mengeluarkan koreknya, cekes, nyalain. Kemudian jarinya didekatkan dengan itu api, panas otomatis. Ketika panas dia ngomong ke diri sendiri, ayo, kamu siap? Kamu mau terusin? Silakan terusin maksiat. Tapi kamu sudah siap merasakan panas neraka? Panas korek saja yang segitu kamu tidak kuat, apalagi panas neraka. Silakan kalau mau teruskan. Kemana-mana bawa korek. Kalau ada apa namanya dorongan ingin maksiat, spontan langsung dinyalakan dan diacungkan jarinya ke sana. Akhirnya merod kembali, mundur kembali. Jadi tidak jadi melakukan maksiat. Jadi kalau korek itu kemana-mana, ya gak apa-apa, silakan yang sering bawa korek kemana-mana, diusahain cekreknya jangan ke udut doang, wah ke jari gitu, kecekrekin gitu kan. Nah, ayo, ini udah adzan duhur nih, ini udah adzan asar nih, udah adzan maghrib, cekesin itu bukan ke udut, ke jari. Ayo, mau meninggalin sholat duhur silakan. Ini api bensin kecil saja kamu sudah panas tidak kuat, apalagi api neraka. Mau terusin silakan. Subhanallah. Ini wali karena selalu seperti itu, tirakatnya, torikonya seperti itu, sampai mendapat makom kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wali yang menjadi wali karena kemana-mana bawa korek. Ini kesempatan bagi bapak-bapak siapapun yang kemana-mana suka bawa korek. Dari sisi itunya sudah benar, dari sisi bawa korek kemana-mananya. Cuman pemakaiannya itu. Coba kita pakai kali-kali, cekesin kepada jari kita. Subhanallah. Ini alasan yang keberapa? Ini alasan salah satu sebab yang ketujuh
yang bisa menyebabkan hatinya mati. Kemudian yang kedelapan, kata Imam Ibrahim ibn Adham radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kembali, kalian semuanya tahu mati itu nyata. Tahu semuanya mati itu nyata. Jangankan orang Islam, orang non muslim juga tahu mati itu nyata. Mati itu nyata, bukan bohong, bukan dongeng. Mati itu nyata. Sekarang sudah berapa ribu coba yang mati tahun ini? Berapa ratus ribu karena penyakit corona. Nyata, mati itu nyata, kematian nyata. Kata Imam Ibrahim, kalian semuanya yakin mati itu nyata, tapi kok bisa gak siap-siap untuk kematian? Tapi kok bisa gak siap-siap gitu loh. Emang gimana? Coba setelah kita mati kita masuk kemana? Alam kubur. Saya ingin nanya, tahu di alam kubur seperti apa? Selama apa? Mau ketemu dengan siapa? Malaikat Mungkar Nakir. Kemudian persiapannya apa? Kita saja kalau ingin berpergian ke tempat yang kita kenal pasti bawa-bawaan. Entah itu bawa makanan, entah itu bawa minuman. Apalagi kita mau masuk ke tempat yang kita gak tahu seperti apa di sana sebenarnya. Apalagi yang kita ketahui di sana itu ada malaikat Mungkar Nakir. Gimana persiapan kita menghadapi malaikat Mungkar Nakir? Sekarang saja orang menghadapi ke satu tempat yang di sana zona merah, wah komplit, pakai masker mah, cuci tangan mah. Jaga-jaga dong, persiapan dong. Takut gimana-gimana. Kamu datang ke suatu tempat yang belum jelas di sana adanya dan tidak adanya. Sekarang masuk alam kubur sudah jelas ada malaikat Mungkar Nakir. Bagaimana persiapan kita? Ketika kita dengar ada pengumuman broadcastan bahwa tanggal ini ada razia besar-besaran, otomatis dipersiapkan. STNK kudu siap, KBH kudu siap, plat nomorna kudu geus dieusi, sudah beres dieusi plat nomornya gitu kan, diisi. Kemudian pokoknya jangan sampai membikin ntar polisinya memberhentikan kita. Kalau diberhentikan pun kita gak akan panik. Disediakan oleh kita, dipersiapkan menghadapi polisi yang kita hadapi malaikat Mungkar Nakir. Persiapan apa? Ustaz, saya sudah siap. Gampang. Yang dihadapi siapa? Malaikat Mungkar Nakir. Gampang. Kenapa? Karena saya sudah diajarin talqin mayit. Kan di dalam talqin mayit diutarakan di sana ketika orang, ya Abdallah gitu kan, udguri al-ahdal ladzi kharajta min hadhihi dunya al-faniyah. Gitu kan? Fa idza ja'akal malakani muwakkalani bika. Kalau seandainya ya Abdallah datang dua malaikat yang diutus oleh Allah, yaitu malaikat Mungkar Nakir, fala yur'ibaka, kamu jangan takut. Kalau seandainya nanya man rabbuka, jawabnya apa? Allah. Man nabiyuka, jawabannya apa? Muhammad. Kemudian wa ma dinuka, jawabannya Islam. Wa ma kiblatuka, jawabannya Ka'bah. Wa man ikhwanuka, jawabannya kelar masalah Ustaz. Kelar masalah. Saya sudah siap menghadapi malaikat Mungkar Nakir karena pertanyaannya juga saya sudah tahu jawabannya. Kalau ditanya, ya gampang, gak akan sulit. Saya sudah tahu jawabannya. Kamu jangan meremehkan malaikat Mungkar Nakir. Jangan membahas malaikat Mungkar Nakir dulu. Kamu ketika mau dihadapkan ke dosen, kamu sudah ngapalin pagi siang malam sampai gak tidur. Udah diapalin, kamu udah ketalar semuanya. Gek we duduk di hadapan dosen. Ayo gimana? Jangankan gitu, coba kita aja yang sering punya permasalahan apa gitu kan, ingin nanya, gek di payunan abuya, kumaha? Uludul kabeh. Itu teh karek orang baru manusia. Dosen. Gimana kalau malaikat Mungkar Nakir? Ayo mau gimana? Meskipun udah persiapan man robuka, Robbi Allah, gitu kan? Man nabiyuka, Nabiuna Muhammad. Wa ma dinuka, dini Islam, gitu kan?
Meskipun sudah dipersiapkan, yang akan kamu hadapi bukan manusia, tapi malaikat mungkar. Bukan malaikat biasa, bukan malaikat yang senyum, yang gimana. Malaikat mungkar nakir dari artinya mungkar diingkari. Mungkar nakir banget diingkari, saking seremnya. Saking seremnya. Di antara yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau disaksikan oleh Imam Ali karramallahu wajah, setelah beliau meninggal dikuburkan, yang lain pada bubar, Imam Ali karramallahu wajah beliau duduk di pinggir Sayyidina Umar bin Khattab, di atas kuburannya, di kuburannya di pinggirnya, sambil melihatin ke dalam kuburan. Yang lain sudah pada bubar. Ketika melihatin ke dalam kuburan, Sayyidina Umar bin Khattab senyum. Imam Ali kemudian berkata, Amirul Mukminin, gak hanya di masa hidupnya bermanfaat bagi orang yang beriman, udah mati pun masih bermanfaat. Mati pun bermanfaat bagi orang mukmin. Kemudian ada yang nanya di pinggiran, Paduka, emang gimana katanya? Ini kasyafnya Imam Ali melihat ke dalam kubur. Tadi katanya Sayyidina Umar ketika di dalam kuburan didatangi oleh malaikat mungkar. Bayangin wujudnya kayak gimana? Lebih tinggi dari gunung, badannya penuh dengan bulu, matanya penuh dengan kobaran api, kemudian kukunya besar banget sebesar gunung, panjangnya kukunya. Ketika ngomong dibarengi dengan geledek. Ayo, siapa yang berani menghadapinya? Siapa yang sudah ketalan manrobuka Allah? Siapa? Didatangi oleh makhluk kayak gitu, kira-kira gimana? Kita aja yang lagi baca Al-Quran ngedengar suara perempuan ketawa kabur langsung. Padahal lagi baca Al-Quran tuh, lagi zikir, lagi baca Al-Quran, malahan yang dibacanya ayat kursi. Yang dibaca ayat kursi, dengar ada suara di atas genting, kabur langsung. Padahal yang dibaca ayat kursi gitu kan. Ada suara di atas genting, kabur. Ya Allah, ini nih, apalagi kalau yang padahal belum kelihatan wujudnya kayak gimana, belum. Ternyata yang di atas genting itu adalah berit ternyata, gitu kan? Subhanallah. Ini bayangin, malaikat mungkar nakir wujudnya seperti itu. Sayyidina Umar katanya, ketika melihat malaikat mungkar nakir, sedikit mundur ke belakang, kaget, takut, gemeter. Lihat makhluk kayak gitu, gemeter. Tapi ya di samping gemeter karena yang namanya beliau Sayyidina Umar bin Khattab, gitu kan, beda lagi dengan kita. Pangkatnya beliau punya kekhususan, di antaranya di dalam keberanian. Saking hebat keberaniannya, setan pun takut melihat bayangannya. Setan melihat bayangannya kabur. Ini Sayyidina Umar yang pangkatnya seperti itu gemetar. Tapi di samping gemeter malah ngomong, tunjuk lagi ngomongnya. Punten kulan. Saya mau nanya, kalian berdua kalau mendatangi orang beriman wujudnya kayak gini? Kata malaikat mungkar nakir, iya Tuhan. Saya kalau mendatangi orang nanya wujudnya kayak gini. Dari mulai sekarang ganti wujud kalian. Kalau yang kalian tanyai adalah orang yang beriman kepada Allah yang soleh, ganti wujudnya. Sumpah kalian kepada saya sekarang. Sumpah pokoknya. Kalian harus sumpah kalau mendatangi orang yang beriman, wujudnya harus dirubah kalian. Jangan seperti itu. Subhanallah. Akhirnya karena yang mintanya adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, malaikat mungkar nakir pun gak bisa menolak. Akhirnya bikin perjanjian. Dari sana di kita, guru kita, ajengan para kiai suka menjelaskan, malaikat mungkar nakir suka ada wujudnya berubah jadi bahasanya basyir mubasyir. Padahal itu kene. Cuman wujudnya yang berbeda, dengan tampang berbeda pakaiannya. Ini mah resmi baik gitu kan, enak, kalau ini mah gereng. Nah, kalau mendatangi orang mukmin yang saleh, malaikat mungkar nakir akan berubah wujud. Ingat, catat yang saleh.
Itu kan ini subhanallah. Ini kita mau menghadapi alam kubur yang seperti ini. Sampai di mana persiapan kita? Gitu loh. Ini sampai di mana persiapan kita? Kita sudah mempersiapkan apa untuk menghadap kepada Allah? Ketika menghadap kubur, yang di dalam kuburan kita akan nunggu sampai bangkit hari kiamat. Kalau yang disiksa ya disiksa, berarti berapa lama disiksanya di alam kuburnya? Bayangin. Kemudian ketika kita masuk alam kubur, bukan hanya bekal yang kita siapkan, investasi kita apa yang kita siapkan sebelum kita masuk alam kubur? Harus nanam invest dong dari sekarang. Kita sudah tidak kerja lagi di dunia, masuk alam kubur, tapi penghasilan masih ngalir terus. Dari apa? Jalan yang gimana? Persiapkan jalan yang 3T ya. Yang di dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Seperti sedekah membangun masjid, sedekah membangun madrasah, sedekah membangun pondok, sedekah mewakafkan Al-Qur'an, sedekah membikin sumur kemudian diwakafkan untuk siapapun yang mau ngambil silahkan. Ini mah milik umum, diwakafkan. Itu sedekah yang mengalir yang disiapkan oleh kita. Kita mati masuk ke alam kubur, setiap kali ada yang minum dari air sumur kita akan dapat pahalanya. Setiap yang minum. Kemudian kalau kita menyisakan harta kita untuk membangun masjid, setiap kali ada orang sholat di sana, pahalanya ngalir ke kita. Padahal posisi kita di alam kuburan kita. Itu sedekatin jariyatin. Kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sudahkah ilmu kita bermanfaat bagi yang lainnya? Kenapa? Karena untuk menyebarluaskan ilmu tidak ada syarat harus jadi ulama dulu, tidak. Tidak harus jadi ulama dulu. Di mana Nabi bersabda kan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Sampaikan. Kita ngajarin punya anak, setidaknya ajarin anak kita. Kalau enggak, ajarin istri kita, ajarin suami kita, ajarin cucu kita, ajarin tetangga kita. Kita kasih tahu, nasehatin, namun nasehatinnya berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan isyarat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah investasi kita. Siapkan hal tersebut sebelum kita masuk alam kubur. Bayangin, gimana tidak untung orang yang nanam invest di dalam menyebarluaskan ilmu. Jadi ada multi non marketing teh non eta teh ngaran teh MLM non multi level marketing. Di dalam pahala ilmu sistemnya kayak MLM, multi level marketing. Contoh nih, multi level marketing, kita mengajarkan ilmu kepada 2 orang. Tentang ilmu Fatihah, contoh kita ajarkan Fatihah kepada 2 orang ini. Kemudian orang tersebut setiap kali baca Fatihah nyampe ke kita, berarti berapa? 2. Kita di dalam kubur setiap kali baca Fatihah nyampe ke kita, 2 tuh pahalanya dari 2 orang. Sekarang orang Islam sehari sholat berapa kali? Setidaknya baca Fatihah wajib di dalam sholat. Kalau dia tidak baca Fatihah hanya di dalam sholat, berarti setiap 1 orang 5 kali. Kali 2 sabaraha? 10 per 1 harinya. Berapa? 1 kali? Enggak sholat, gagal sholat. Sholatnya berapa? 10 pahala. Kita di dalam kubur 10 itu deh dari 2 orang. Contoh, setiap dari 2 orang memiliki murid 10 orang. Bayangin, memiliki murid 10 orang. Berarti di bawahnya ada tambahan lagi 20 dikali 5 berapa?
100 tambahkan yang tadi 10, jadi 110. Setiap harinya transferan 110 pahala ke kuburan kita. Belum kalau setiap yang 10-nya punya murid lagi ke bawahnya. Bayangin kalau punya muridnya 100, 1000. Bayangin seperti apa hebatnya. Makanya setidaknya di dalam investasi ilmu, kita harus menginvestkan ilmu yang pasti dipraktekkan sering oleh itu orang. Contoh kita punya anak, luar biasa. Setidaknya kita bagi orang tua gak bisa ngajarin yang lainnya, ajarin Fatihah kepada anak kita. Siapa tahu kelak suatu saat nanti anak kita memiliki murid ribuan, ratusan. Bayangin seperti apa mengalirnya pahala dari Fatihah kepada kita di dalam kuburan kita. Itu ilmu. Yang terakhir, awaladin sholihin yad'u lahu, investasi apa? Anak yang saleh. Anak yang saleh. Kita berdoa terus kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh. Di antaranya doa setiap sholat 5 waktu sudah beres, doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu di antara doa agar memiliki keturunan yang saleh. Mau yang sudah punya anak, mau yang belum punya anak, mau yang belum kawin juga, sama doa dari sekarang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sehari berapa kali? 3 kali setelah beres sholat 5 waktu. 3 kali. Ini Al-Bakir mendapatkan ijazah ini daripada Habib Zain bin Semit Matallah Bitil Hayati di antaranya. Jadi baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama, dan antaranya lagi dari guru Al-Bakir yaitu Malim Abdul Muhid Abbas Matallah Bitil Hayati, dan guru Al-Bakir Malim Dumyati yang di Malang almarhum. Itu doanya tersebut. Baca 3 kali setelah beres sholat. Dia baca setiap beres sholat 3 kali ini agar Allah memberikan kepada kita karunia memiliki anak yang saleh. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat memiliki keturunan yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kita selaku orang tuanya di dunia, di kubur, dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, minta tartibul Fatihahnya khusus untuk guru Al-Bagir yang sekarang lagi haulnya, guru Al-Bakir di Malang. Ini ya mulia almarhum Muallim Syukri Zaini. Ini yang pengurus pesantren Darul Hadis, yang ngurusnya. Kalau pengasuhnya murid anaknya yang mulia, putranya yang mulia. Ini yang ngurus dulu, yang ngurus santri itu siapa? Muallim Syukri. Nah sekarang haulnya malam ini. Minta tartibul Fatihahnya khusus dari para jamaah untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di sisi guru-gurunya yang mulia, di sisi yang dicintai oleh beliau daripada golongan para aulia dan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijaisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Bagir, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbana